Teman-teman yang melakukan Allah, tadi sudah mantap tuh ya penjelasannya. Saya perlu menambahkan beberapa yang saya rasakan. Sebelum ini sebenarnya ada hadis yang dibaca oleh Buya tadi, la yadkhulul jannata ahadukum bi amalihi. Jadi ada di halaman 140. Makanya tadi bagus tuh ya, tadi munasabatnya udah pas. Masuk ke dalam surga dengan amalnya. Ini hadis Sahih Bukhari. Hadis sudah masyhur. Lalu sahabat bertanya, "Wala anta ya Rasulullah? Engkau juga demikian wahai Rasulullah?" Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Bala." Ya, apalagi gitu ya. Namun Allah melimpahkan rahmat kepadaku. Nah, tadi disebutkan lafaz hadisnya dengan sempurna oleh Buya Zumasri. Maka kaitannya ke sini. Ada kisah di dalam Sunan bukan Sunan Al-Baihaqi ya, Syu'abul Iman kayak Imam Al-Baihaqi. Nanti silakan dicek Buya Ustaz Ali Wafa. Kalau di Madura panggilannya apa? Lora ya, Lora Ali Wafa sama Lora Badrut Tamam. Nanti silakan dicek. Ini kisah ajib sekali. Kalau di riwayat Tirmizi ada lafaz lain, tapi tidak itu yang saya maksud. Di riwayat Imam Baihaqi itu ada seorang Bani Israel zaman dulu, bahkan mungkin sebelum Bani Israel, ya'budullah 500 sana, beribadah kepada Allah 500 tahun. Ya, tafadhal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya'budullah 500 sana, beribadah kepada Allah 500. Teman-teman bayangkan tadi Buya Donang Piliang masih bertanya 40 hari ada diskon nggak? Ini 500 tahun dia nggak pernah diskon. Bisa bayangkan? Dan tidak ada secara zahir beliau tercatat bermaksiat secara zahir. Kita belum bercipta secara batin. Tadi kan ada pembahasan yang menarik di sini. Zahirnya taklid, batinnya bazbalah, sampah. Waduh, kita semua itu ya. Kita ini kayaknya soleh, ini mulut saya ini kayaknya soleh hadisnya, sampah semuanya. Kalau bukanlah Allah yang memberi cahaya, ya nggak ada cahayanya. Di akhirat kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yuhasab, dia dihisab. Amalnya banyak, 500 tahun. Suluknya 500 tahun, bukan 40 hari, tanpa diskon. Lalu selesai dihisab, apa kata Allah? Masuklah ke surga dengan rahmatku. Allah berfirman kepada malaikat, adkhiluhul jannata birahmati. Masukkan dia ke dalam surga dengan rahmatku. Nanti kelihatan di sini. Masukkan dia ke dalam surga dengan rahmat kasih sayangku. Apa kata si hamba ini? Ya Rabb, adkhilni bi'amali. Masukkan aku dengan amalku saja, nggak usah dengan rahmatmu. Jadi orang ini, jadi teman-teman, ego nafsiyah seseorang beramal itu bertahan kekal tembus ke alam barzah, tembus ke padang mahsyar. Jadi jangan disimpan sedikit pun. Baik, makanya kenapa kita mesti bermursyid, kenapa kita masih berlatih, kenapa kita istighfarnya masih barengan, zikirnya masih barengan, supaya ada yang saling menguatkan. Kan pasti ada yang Allah kasih nur dalam hatinya, siapa tahu memancar ke samping kiri kanannya. Itu sebenarnya ya. Walhasil Allah kemudian terima tantangannya. Ini hamba nantang nih. Ya. Nantang. Ini yang ada dalam dirinya selama 15 tahun. Ana amil, ana rajulun saleh. Saya orang yang saleh. Saya yang banyak tahajud. Saya orang yang bermanhaj. Saya orang yang semua ada pada dirinya. Yang lain manhajnya beda. Yang lain pemahamannya nggak sahih. Yang lain ahli bid'ah. Sama nih, ini 500 tahun ini nyindir kita semua. Termasuk siapapun golongannya, siapapun yang punya wirid thariqat. Ditimbanglah, apa kata Allah? Ambil satu nikmat basarnya, ditimbang dengan semua amalnya. Satu basar dipakai 500 tahun. 500 tahun. Ditimbang dengan amalnya itu sama. Lalu Allah akan berfirman, ambillah satu lagi. Baru dia minta ampun. Ya Allah, ampuni aku, adkhilni
al-jannata bi rahmatika. Sebelum diambil nikmat basarnya itu ditimbang. Yang kedua, dan dia kemudian berkata, ya Allah masukkan aku ke surga dengan kasih sayang. Nah, ini kisah dinukil oleh Imam Al-Baqi dan riwayatnya Hasan. Riwayatnya Hasan. Yang diceritakan di sini, mereka ini kalau wali paling banter namanya aulia huquqillah. Ini yang disebut bukan aulia illah mutlaqan, tapi baru aulia huquqillah. Itu yang disebut jenis wali kemarin. Kekasih Allah juga, tapi huquqillah. Tadi sudah disyarah dengan bagus oleh Buya Asri ayat innallaha ta'ala da'ala ibad, ya. Allah memanggil hamba-hambanya. Kita hamba Allah, maka dapat masuk ke dalam ayat ini. Ya ayyuhallazina amanu istajibu lillahi walir rasul, ya. Wahai orang-orang beriman, jawablah panggilan Allah atau jawablah panggilan taat karena Allah dan karena Rasulullah, atau bisa diartikan jawablah Allah dan Rasulnya, gitu secara mutlak. Idza da'akum lima yuhyikum, apabila ia mengajakmu untuk hal yang menghidupkanmu. Hidupnya badan pakai makan, benar. Tapi Allah suruh puasa, hidup mana? Segernya mata kalau tidur, Allah mengatakan aku turun sepertiga malam terakhir. Jangan debat lagi turunnya bagaimana, karena kita sudah mengatakan Allah bukan fisik, maka turunnya bukan turun fisik. Ya, itu hadis qudsi sebenarnya berbicara tentang maqamul manazilul qur, manazil yang disamakan qur. Itu manazil kalau orang istiqomah beberapa waktu di sana, dia akan berdialog dengan Allah. Apa kata Allah di situ? Hal min mustaghfirin fa'aghfirullah. Adakah yang mau minta ampun, aku ampuni. Maka sebenarnya orang itu bisa dialog dengan Allah. Nah, antum gimana kira-kira? Kalau ada orang bisa dialog dengan Allah, wali gitu. Sekarang kita debat. Nuzulnya gimana? Bizatihi atau bibi ya? Itu perdebatan yang hijab alal hijab. Jika ada nur ala nur, ini hijab atas hijab. Ya? Makanya kalau habis debat kalam, itu kolbu itu kayaknya keras. Tapi jika ini tidak diluruskan, bisa merusak kolbu, maka kita wajib fardu kifayah kita berdebat kalam. Baik. Hayatnya kolbu dengan apa? Dengan zikrullah. Makanya sepertiga malam terakhir, walaupun mata kayaknya nggak segar, tapi Allah suruh bangun. Secara zahir, seakan-akan ini kontradiksi. Banyak sekali teman kita bertanya, Mas, Allah itu kan sudah menetapkan tubuh ini butuh 8 jam sehari tidur. Loh kan bukan Allah, itu kan ketetapan dokter. Ya? Betul, Imam Surawardi di kitab Ar-Rawadif juga cerita itu. Tapi beliau kasih trik bagaimana cara ulama salafus saleh mengurangi tidurnya. Sebab orang tidur sukses nggak? Kalau dia mau tulis skripsi tidur, sukses nggak? Coba, kalau antum besok mau presentasi, malam ini nggak begadang, jadi nggak? Kenapa kita bisa mengurangi hak mata, hak ngantuk ketika besok mau presentasi, tapi kita tidak mengurangi hak tidur ini, padahal besok bisa jadi mati. Ya, tadi yang diceritain Buya tadi itu sahabat senior sebenarnya. Saya datang ke satu tempat pengajian barengan dengan beliau dulu waktu saya masih SMP ya. Namanya Buya Malin Putih ya. Rahmatullah alaihi wa ghafarallahu lahu wa satara anhu. Ya. Beliau hobi zikir. Dan salah satu jasa beliau itu, dan saya pernah diundang 2 kali dalam acara itu, acara khatam zikir tahlil la ilaha illallah 70.000 semalam. Dan zikirnya kayak tadi, kayak tadi, Anda bisa bayangkan mabuknya mereka dalam nama Allah, asik masuknya mereka bergelimang dengan kenikmatan lazzatul ism, ya? Lazatnya nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi itu orang sudah menyatu dalam dirinya nama Allah itu. Nah, saya datang juga ke zawiyah beliau suraunya, diundang oleh beliau, ya? Karena beliau lebih tua ya kita sangat hormat. Namun sanad zikirnya dari jalur yang berbeda dengan saya. Ya. Semoga Allah merahmati beliau dan
memang dia berdoa dari dulu ya, baca ada namanya ratib la ilaha illallah. Dalam ratib la ilaha itu kalau dimaknai dan ditutup itu, ya Allah jadikan la ilaha hidupku, matiku, ya, anisku fil qabr, penenangku di kubur, pembangkitku di padang mahsyar. Allah kasih dia, alhamdulillahirabbil alamin ya. Jadi antum kalau doa aja, doa sesekali aja doa, ya Allah semoga saya meninggal dalam, insya Allah dijabah Allah. Insya Allah dijabah Allah. Dan beliau pernah berdoa begitu dan malaikat mengijabahkan. Ya, beliau pernah berdoa begitu. Ada yang berdoa minta meninggal saat baca kitab, dikasih oleh Allah. Ada yang bilang saya nggak bisa lepas dari A, B, C, D, ya nggak akan lepas dari itu. Semoga Allah membersamai kita saat kita wafat nanti, amin. Tapi jangan wafat dulu deh, kita masih berjuang dulu nih, masih panjang ini ceritanya nih. Udah lo COVID, berit COVID, kita berjuang ya. Di saat orang-orang patah hati dengan masalah-masalah sekarang, kita jangan patah hati. Baik. Nah ini kalimat kalau ahli tafsir biasa yang baca biasa aja ya. Idza da'akum lima yuhyikum, jika dia menyerumu untuk hal yang menghidupkan kamu. Tapi ketika Imam Al-Hakim At-Tirmizi bercerita, yang menghidupkan zahirmu makanan, yang menghidupkan batinmu adalah amal dan taat. Nah, maka dikatakan di sini ada beberapa taifah, tadi bilang 4 ya, 4 ya. Jadi ada taifah yang suka doyan amal. Nah, tapi ini orang doyan amal ini biasanya nyari pahala, lebih naik dikit nyari sakti. Baca waqiah biar lancar rezekinya, hasbunallah wa ni'mal wakil biar nanti menghadapin raja, menghadapin klien. Nah itu ilmu-ilmu hikmah lah. Orang begini nanti merasa sok keren gitu. Sok keren nanti, sok merasa dirinya kuat karena sudah wiridan sekian kali. Nah, itu terjadi pada diri saya. Terjadi pada diri antum kalau cobain aja ya. Itu nafsiyah. Kita dulu khataman ya, zikir la ilaha illallah 70.000. Semalam tembus bisa ngalahin Ibnu Arabi nih gitu. Muncul terbesit di dalam hati. Untung ditegur sama guru besoknya ya. Guru kok ngerti aja. Nah, itulah hebatnya kolbu. Kolbu bisa mengerti isi kolbu. Cuma kadang-kadang guru kalau bijak dia diemin aja ya. Nanti naik. Ditegur dengan cara yang halus. Tapi ada yang nggak bisa tegur halus, ya langsung ngomongin. Ya, baik. Kelompok yang kedua, ini sudah mulai naik dia, ya. Sebagaimana disebut tadi, hayatul qulub itu dengan tauhid. Hayatnya qalbu dengan tauhid. Nah, kelompok kedua ini mereka sudah masuk amalnya ke amal qalbu. Nah, ini boleh disebut orang-orang tarekat sudah masuk level ini. Tapi jangan senang dulu orang tarekat belum tentu wali. Ya. Belum tentu waliullah mutlak, mungkin aulia huquqillah, belum wali yang mutlak yang kita mau bahas. Jadi kitab ini mengantarkan nanti setelah halaman 150 itu baru bercerita tentang wali yang mutlak itu. Yang sekarang ini baru wali-wali ya, wali-walian aulia huquqillah ya. Orang tarekat rata-rata masuk di sini, udah masuk ke qalbu ya. Wa tatahharu min syahwatin nufus, mereka berusaha untuk membersihkan jiwanya dari syahwatnya. Nafs itu kalau nggak ada syahwat, dia bagus, disebut mutmainnah. Tapi karena ada syahwat, maka dia turun. Syahwat itu ngajak ke bawah, hina, si kolbunya ngajak ke atas. Tarik menarik lah itu di dalam diri seseorang. Nafs kita yang mana? Nah, silakan dicek ya. Kalau makan pengen nambah lagi nggak? Ya. Nambahnya karena melihat makanannya atau karena ada sir di dalam kolbu. Ya Allah, aku ingin nanti ngajinya biar kuat. Jadi makannya berbanyak deh. Nah itu baru benar tuh. Kalau belum masuk itu. Jadi syahwat dibagi dua juga nanti, ini syahwat zahir, baru syahwat yang zahir. Syahwat yang zahir dia sudah mulai dia bersihkan, dia mulai puasa, dia mulai tidur. Tapi besok-besok ya dikit-dikit cerita juga. Ya malam tadi lelah nih habis khataman khatam khojakan 1000 ya, gitu kan.
Apalagi kalau sudah main politik di satu zawiyah, satu ribat, satu surau. Waduh, ya, udah ngerasa ngurusin ribat, udah ngerasa ngurusin surau, ngerasa ngurusin pesantren. Nanti baper dikit, ya, tersinggungnya besar. Nah, ini bahaya. Nah, ini orang baru khodim, tapi udah ngerasa mursyid. Itu yang kita ceritakan kemarin. Baik. Lanjut, kelompok yang berikut apa dia? Tataqarrab ilaihi, ada naik lagi, ya. Qalbunya sudah oke, sudah mulai oke, tapi ternyata masih ada yang disebut tadi, ya. Bercampur-campur juga masih banyak. Maka teman-teman yang melakukan Allah, di bagian belakang itu yang tadi sudah disinggung oleh Bu Yasfi, ada yang disebut kais. Nah, kita jangan yang ta'ifah itu lagi. Tapi tadi beliau lagi cerita itu biar indikatornya ada nggak dalam diri kita. Jika indikatornya ada, jangan ngerasa tenang dulu gitu. Ya. Ciri-cirinya tadi level 2 aja yang sudah masuk level tarekat, salik, itu masih suka apa tadi? Makaminul fitan, ya. Makaminul fitan. Senang dipuji. Senang dipuji, tidak senang dipuji. Ini kalau sudah masuk ke YouTube, masuk ke FB, ada yang unlike aja, rasanya kayaknya nggak seneng di sini. Hati-hati itu. Ada komen dikit aja, rasanya kayak terpuruk. Ini hati-hati teman-teman. Kalau ada itu, maka kita wajib harus menghantam kolbu ini lagi dengan zikrullah, supaya nama selain Allah tidak menguasai kolbu. Itu PR-nya di situ. Makanya dulu paketnya kan begitu, kita latihan. Jadi kayak COVID aja ada obatnya, TBC ada obatnya. Masa orang punya penyakit ria nggak ada kurikulum pengobatannya? Maka dalam tarekat Naqsyabandi misalnya dimulai dari zikir 1000, 2500, 5000, naik 11.000, naik 11 kali 2, 11 kali 3, sampai 11 kali 7. Itu kalau di istiqomah terus itu udah nurun ala nur, ya, nggak ada lagi yang masuk ke kalbunya kecuali nama Allah. Tapi di situ masih ada syahwat lagi tersembunyi. Kayaknya aku udah pantas ini jadi mursyid. Nah, gitu. Ya kan? Kayaknya udah wali deh, ya. Teman kita coba zikir Allah 5.000 kali, terus dicelupin tangannya ke dalam air panas, nggak kerasa apa-apa. Ya iya, selagi zikir. Coba zikirnya diputus. Ya, itu kan penjelasan Bismillahirrahmanirrahim, la yadurru ma'as. Ya, itu maknanya. Tapi untuk apa kita? Zikir yang keren itu yang bisa memadamkan api neraka. Ya, untuk apa zikir begini tapi di dunia debus, tapi di akhirat habis, mampus. Maka teman-teman, kalau sudah sampai zikir yang 11.000, itu namanya zikir kullu jasad. Semua jasad ini menyebut nama Allah dengan merinding-merindingnya. Itu merinding, dia menyebut nama Allah itu. Kalau sudah sampai di makom itu, insya Allah kalau mati saat itu, satu rambutnya menyebut nama Allah, satu tetes darah yang tersimpan nama Allah. Kira-kira berani nggak api neraka makan dia? Makanya ulama-ulama ahli zikir itu mengatakan, ya Allah, jika engkau ridho aku masuk neraka, silakan ya Allah. Tapi ridho ya aku. Mungkin nggak Allah ridho kita masuk neraka? Ya pasti masuk surga. Itu bahasa-bahasa manja kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Antum udah bermanja-manja belum dengan Allah? Ya, kata Imam Abul Hasan Syazili, Allah maja'al si'ati sayyat man ahbabta. Ya Allah, jadikan aku kalau salah orang yang kau cintai. Gemes gak? Gemes kita kalau ada orang yang kita sayangi salah, gemes kita, ya. Cubit gemes gitu. Nah, ini Abul Hasan Syazili. Begitulah Bahauddin Naqsyabandi, begitulah Abdul Qadir Jilani mengajarkan murid-muridnya. Apalagi doanya, wala taj'al hasanati hasanat man abghadta. Jangan jadikan hasanatku, amal solehku, amal soleh yang engkau murkai. Aku orang soleh, amalnya soleh tapi hatinya dimurkai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, inilah senangnya sahabat tadi Nuaiman, ya. Nuaiman tuh Allah dan Rasul udah cinta dia. Mau dia ngapain juga Allah ampuni dia gitu. Tapi kita tidak tahu kita ini seperti Nuaiman, jangan belaga seperti Nuaiman. Dikatakan di sini,
Jadi iffah, menjaga diri dari syahwat itu tahapan pertamanya syahwat maksiat. Nah, ini rata-rata orang-orang soleh yang awam sudah dapat dan merasa sudah soleh. Mungkin banyak yang bertanya kepada kita, Ustadz ngapain habis sholat istighfar lagi? Kan kita sudah digugurkan dengan 5 kali. Tuh kan belagu kan dia? Yeah. Dia lupa sholatnya nggak khusyuk. Itu kan dosa itu. Antum mencintai istri, tapi di lisan, kalbunya cintain yang lain. Kira-kira mana? Kalau istrinya tahu gimana? Marah dia. Kepala ruku, kepala sujud, tapi hatinya bukan mengkultuskan Allah, bukan membesarkan Allah, membesarkan selain Allah. Allah lihat kalbu nggak? Nah, ini yang disebut amal soleh, tapi Allah murka. Itu perlu diistighfarkan nggak? Bukan perlu, wajib ya. Nah, dosa ini yang dikatakan di pekan lalu kita bahas, ya, Imam Syahrastani mengatakan orang-orang khawarij dari dulu aman dari dosa zahir, tapi tidak aman dari dosa batin. Batinnya mazbalah syata'in, mazbalah merendahkan orang. Ya, ngelihat orang yang nggak berjilbab, wah, di neraka. Kita bertarekat zindik. Apalagi beda pemahaman sama dia, wah, bid'ah. Itu mazbalah itu. Sama antum baru masuk tarekat nih misalnya, atau jadi pengurus satu zawiyah, satu surau, satu pusat zikir. Terus ada orang lain masuk, wah, ini kayaknya mau cari popularitas nih. Itu mazbalah itu. Jadi mazbalah ini tercium oleh ahli qalbu. Teman-teman, hantam dengan nama Allah. Nama Allah itu harum. Nama Allah itu bersih. Kalau mazbalahnya bukan mazbalah minyak atau aspal atau karat. Kalau sudah berkarat, nggak cukup dengan nama Allah biasa. Itu harus dihantamnya, harus lebih banyak. Nah, itu yang disebut dengan zikir lataif yang 7. Lataif itu 7 titik ya. Nanti yang sudah talqin dan mengamalkan zikir Allah ya 1000 sampai 5000, nanti kita ijazahkan dia mengamalkan lataif yang 7. Ya, 40 hari. Harus 40 hari dah. 40 hari biar berubah kondisi rohaninya. Arba'inat ya. Dimanapun antum belajar zikir yang jauh dari mursyidnya, kita bisa bantu bimbingan tarbiyahnya, tapi hormati gurunya yang lama ya. Jangan berubah-ubah mursyid ya. Tetap berguru kepada mursyidnya, hormati. Untuk kurikulumnya kita bisa bantukan, sama kayak ngeles lah ya. Bukan ngeles, les, sorry. Ntar jadi ngeles beneran ya. Naik. Ada syahwat maksiat. Habis itu syahwat apa? Syahwat halal. Syahwat halal dia boleh, tapi itu ada syahwat di dalamnya. Makan banyak, tidur banyak. Boleh nggak saya tidur banyak? Boleh, ya kan? Yang penting pas jam sholat bangun. Boleh nggak makan banyak? Yang penting halal. Boleh nggak? Ngomong banyak boleh nggak? Yang penting nggak ngomong yang salah. Nah, tapi kemudian ditinggalkan itu. Nah, ini yang disebut berhenti iffah dari syahwat yang halal. Nah, ini yang disebut maqam al-wara. Ya, orangnya disebut waria. Waria itu ciri-cirinya tarkul halal khaufan min ayyahbita fil haramat ya, fil haram. Jadi meninggalkan yang halal, khawatir terjebak pada yang haram atau minimal makruh. Nah, ini maqamnya muridin salikin. Kalau tadi awam, meninggalkan maksiat itu awam. Yang ketiga, meninggalkan syahwat ta'at. Syahwat ta'at ini yang terjadi pada ahli hikmah, begitu juga salik-salik tertentu, ya. Nafsu banget kalau mau cari ijazahan, ya, ijazah mahabbah, wah kan kacau tuh. Tahu ijazah mahabbah kan? Ijazah pelet, apalagi ijazah waqi'ah, ijazah yasin. Ijazah udah setebal ini, satu pun dari amalin. Jadi pemburu ijazah. Dan ini banyak. Maka dulu Syekh Awamah itu nyindir mahasiswa dulu di Mesir, waktu teman-teman kita di Mesir cerita ya. Buya Alnof cerita di Pekanbaru. Kami dulu minta ijazah ke beliau. Terus karena banyak minta ijazah, beliau marah. Kalian ini dari tadi udah 1 jam minta ijazah mulu. Coba dari tadi nanya satu masalah fiqhiyah atau tauhid atau hadis. Udah jadi faqih, udah jadi muhaddis, udah jadi alim.
Nah, itu terjadi. Jadi sekarang orang mengkultuskan ijazah, meninggalkan al-matlub fi, yakni al-ilmu wal amal bi. Ini namanya syahwat ta'at. Nah, syahwat ta'at ini hanya bisa dibersihkan kalau bermursyid. Ini pengalaman saya. Kalau kita nggak bermursyid, nanti kita kemudian akan mencoba menyisipkan amal-amal yang nggak penting di saat beramal. Orang yang salik itu, hitungannya dia marid, dia sakit. Si mursyid ini tabib. Tabib tahu takarannya. Untuk beberapa kasus, si murid biasanya dikasih tahu, kamu kurangi dulu baca Qur'annya ya, karena Qur'an itu sangat terlalu mulia untuk dibaca saat ini. Ya, kalau kamu baca saat ini, efeknya nggak ada apa-apa. Malah nanti suul adab kepada Qur'an. Baca Qur'an udah banyak tapi bingung. Ini apa enak nih Qur'an ya gitu. Ada nggak ngalami gitu? Ya, kok baca Qur'an bosen? Nah, pernah terbersit itu suul adab sama Allah. Bahaya nggak tuh? Jadi hati-hati torikot juz'iyah one day one juz ini. Saya suka dengan gerakan-gerakan one day one juz, tapi saya khawatir nanti ada kebosanan di kolbunya, terus dia ngomong, kok gini-gini doang ya? Katanya kalau gelisah baca Quran tenang. Enggak tenang-tenang. Ya, malah tambah gelisah. Ini kejadian di mana-mana, teman-teman ya. Apa yang harus dilakukan? Ikutin si tabibnya. Si tabib rohaninya yang dapat izin dari tabib sebelumnya yang sudah punya pengalaman dalam hal ini. Ya karena tabibnya tabib-tabiban, kita buat ilustrasi udah banyak. Orang baca 1000 buku kedokteran jadi dokter nggak? Sepakat? Sama. Orang baca 1000 buku zikir belum tentu jadi ahli zikir. Tapi kalau dizikir seribuan terus baru dia menjadi ahli zikir. Kira-kira begitu. Nah, si mursyid ini tahu takarannya. Sekarang kalau kamu baca Quran, kamu nanti akan mengurangi obat di kolbu. Al-Quran itu masuknya ke sini, teman-teman. Nurnya ke nur akliyah, baru masuk ke kolbu. Karena dia ditafakuri. Tafakur babnya sini, babul fikr. Kalau zikir babnya di sini, di sadar. Si sadarnya belum siap menerima nur ini, masuk ke pental, masuk ke pental, masuk ke pental. Cahaya itu mau masuk, ketutup. Air rahmat itu mau turun, tapi tempatnya masih kotor. Masih ingat ilustrasi kita ini bukan lagi mau iklan ya, kita tutupin. Ini air bersih, oke? Okay? Yeah. Antum punya gelasnya habis kita ludahin, kita ludahin. Saya kasih air yang bersih ini, mau minum nggak? Enggak. Kenapa nggak mau minum? Airnya bersih loh. Kira-kira begitulah. Wadah kolbunya, wi'a'us sodrnya masih, si wallahnya masih banyak. Makanya ini orang main syair-syair aja. Apa? Ma fi qalbi hasbi rabbi jallallah ma fi qalbi ghairullah. Bagi saya membaca ini haram bagi orang yang belum sampai makomnya. Ya, bagi saya haram secara makom zauq. Tapi kalau makom nakal boleh, naklan, menukil. Saya ingin bacakan syair para ahli zikir, blah, itu boleh, bacain. Tapi kalau belum, kazib dong. Lidahnya bilang ini kan gombal, lidah bilang, aku hanya mencintaimu dek, dalam hatinya, dan dek. Sama kira-kira begitu. Kalau si deknya tahu gimana? Si adeknya tahu. Gergetan ya. Allah lebih pencemburu dari seorang gadis yang baru jatuh cinta daripada ketika dia kasmaran. Lebih cemburu Allah Subhanahu Wa Taala. Maka hindarkan dulu syatahat itu. Itu yang kita sebut syatahat. Kalimat-kalimat gombal yang keluar dari seorang sufi yang sedang jatuh cinta. Nah, itu penjelasan gamblang tentang apa sih syatahat. Kenapa sufi ngomong begitu? Ya, karena udah di luar batas akliyat, dia sudah mau masuk ke zaukiyat. Nah, kenapa Ibnu Taimiyah mengkafirkan Ibnu Arabi? Karena Ibnu Taimiyah membaca dengan akalnya. Salah tidak, tapi dia salah baca. Seharusnya pakai matalib ar-ruhiyah dengan zauknya. Oh, maksud Ibnu Arabi begini secara zauki. Nah, ini terjadi dialog saya dengan Allahyarham Syekhuna Ali Mustafa waktu beliau membicarakan salah satu sahabatnya
yang dianggap berbicara tentang bersatu dengan Allah. Emang bisa hamba kita dengan makhluk bersatu? Kan nggak bisa. Tapi secara zauqi itu ada, dan zauq itu bukan masuk bab aqidah. Itu cuma rasa gombal. Ya, kayak antum lagi baru jatuh cinta, kayaknya dunia dan seisinya tidak ada kecuali kamu berdua. Kan kejadian orang-orang begitu. Fana, ya, fana fil hub. Nah, seorang mursyid ketika membimbing murid ini, dia sudah ada takar-takarnya. Tapi ada mursyid kilat juga ada, ya. Seharusnya 10 hari, dia jadiin 3 hari, ya, karena mau gimana lagi, muridnya mau cepat. Ya. Mau disalahin siapa? Ya muridnya mau cepat. Kita tanya, ya dia mau aja disyukur, ya udah. Iya. Dia mau aja disyukur, alhamdulillah. Makanya sekarang ini zaman rukhsah emang, ya. Di rukhsah semua. Baru sekali ketemu talqin, enak amat, ya. Tapi mau gimana lagi, begitulah zamannya hari ini. Ya. Tapi teman-teman, ya, di sini dikatakan summa affaha, iffah yang mutlaqah. Lalu dia iffah, menahan dirinya an kulli masyiati khatarat bibal, tidak hanya dari maksiat halal ta'at, tapi dia juga diet dari atau menahan diri dari khatarat, semua syahwat yang ada dalam bersitan dirinya. Apa bersitan yang paling susah dibenerin oleh seorang murid? Pengen jadi wali, pengen jadi mursyid. Itu paling susah. Paling susah. Nah, kalau itu terjadi, kabar gembiranya antum sudah melewati fase sebelumnya. Kabar tidak gembiranya, selamat, ya, menghadapi was-was yang lebih deras dari was-was sebelumnya. Lebih deras itu. Dan itu harus digampar dikit sama gurunya dengan kalam-kalam yang sahih atau dengan doa-doanya. Gambaran-gambaran sayangnya, ya, bukan dengan gambar pakai tangan. Ini berat teman-teman semua. Ini banyak sekali kita lihat praktek-praktek, ya belum apa-apa sudah pengen jadi seperti mursyid. Ya. Nauzubillah min syahwat al-khafi. Ini yang dikatakan oleh Ibnu Athaillah, syahwat tersembunyi. Jadi syahwat kalau dibagi dua, syahwat yang zahir, syahwat yang khafi. Yang zahir jelas, syahwat mata memandang yang cantik-cantik, telinga yang indah-indah, merdu, semua, ya, makan, minum. Syahwat khafi dimulai dari sombong, terus bertingkat-tingkat sampai ingin punya posisi menjadi mursyid, punya posisi disebut wali. Kalau ingin jadi waliullah, itu benar. Dalam artian kekasih Allah. Pengen jadi kekasih Allah nggak? Tapi wali yang dia fahami, wali yang dihormati banyak orang, yang tangannya sakti, doanya mustajab. Nah, biar nanti orang datang ke dia. Nah, ini bahaya ini. Ini mulai bahaya. Maka kitab ini menyindir kita semua, apalagi saya yang membacakan ini dengan Buya Asfi dan Buya Aldomi. Ini kami kena semua ini, ya. Kita kena semua. Tapi kita tutup dengan ayat itu, ya, wajahidu fillahi haqqa jihadih. Lalu ada ayat man jahada fina walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulan. Orang-orang yang mujahadah fina. Mujahadah fina secara harfiah dulu. Para ahli zikirnya mengartikannya harfiah aja. Mujahadah, memenangkan Allah dalam dirinya, menyebut nama Allah lebih banyak daripada kekasih-kekasih zahirnya. Bisa? Jadi malam ini atau besok pagi habis subuh atau sebelum subuh, coba, ya, kolbunya digedor dengan nama Allah, tabung nama Allah dalam kolbunya, tabung terus, ketik terus sampai kemudian jadi refleks menyebut nama Allah, sehingga nama itu bertahta dalam kolbu. Kalau sudah bertahta dalam kolbu, baru nanti baca Qurannya enak. Baru nanti baca subhanallah, itu enak. La ilaha illallah, itu lezat. Nah, itu rahasia kenapa dalam Thariqah Naqsyabandiyah zikir pertama itu ismul jalalah, Allah, ya. Tapi masyayikh sebagian menyebut ismul zat, zaka khata. Itu salah, ya, keliru sebenarnya.
As-sahih itu ismul jalal, ismul azam. Ismul zat itu hanya rahasia Allah, rahasia Rasul, dan imam akhir zaman Al-Mahdi. Jadi imam akhir zaman Al-Mahdi itu zikirnya ismul zat, bukan Allah saja, tapi ada ismul zat. Nama zat yang Allah hanya kasih tahu kepada wali-walinya khasah, kutub-kutub ghaus setiap zaman. Nabi tentu, Nabi Khidir pasti. Lalu di akhir zaman siapa? Al-Mahdi, Nabiullah Isa, satu lagi Nabiullah Ilyas, dan Ashabul Badar yang disebut dengan Badriyun. Mereka pejuang bersama Al-Mahdi 313. Nanti mereka punya sahabat murid jadi 124.000. Kalau antum nggak masuk 313, semoga termasuk yang 124.000. Amin ya. Nah, doa kita insya Allah diijabah oleh Allah Ta'ala, karena Al-Mahdi itu dia sedang mencari siapakah betul-betul pengikut dia. Ya. Dulu yang paling sering membicarakan tentang Al-Mahdi sebelum orang-orang menganggap itu tabu, itu Maulana Nazil, ya, Al-Haqqani. Beliau sering cerita itu, ya kan? Makanya beliau ini punya posisi sebenarnya, dan murid-muridnya. Makanya jangan berhenti berguru, karena antum belum ketemu dengan imam akhir zaman itu, maka wajib mencari terus, minimal ketemu muridnya. Ya, amin ya rabbal alamin. Ala hadzal niyyah wa likulli niyatin salihah. Al-Fatihah. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur hasbiyallahu la ilaha illa huwa. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.